konser untuk bisa dibilang konser untuk tributnya Kak Glenn ini seperti apa sih Kak ini? Sebenarnya ini bukan tribut sih, karena memang sebetulnya Glenn itu dari dulu cerita sama aku bahwa pengen ada konser di Timur, artinya ada di beberapa titik, yaitu di Papua, pastinya di Ambon sendiri, terus di NTT. Rencananya seperti itu, tapi kan Glenn-nya sudah berbulan gitu ya, jadi sorry. Pasti akan nanti itu. Mbak, Oke. Mbak. Aman. Oke. Ya, jadinya itu sudah direncanakan dari sejak lama lah, sebelum Glenn lahir, Dewa lahir gitu. Jadi pada saat merencanakan itu Dewa usia 8 bulan. Jadi untuk pertama kalinya aku ke Ambon dan Dewa begitu. Ini rencananya mau disenggelar di mana Pak? Pertama kita akan memulai di Jakarta. Untuk selebihnya kita berdoa saja supaya harapannya kita di beberapa titik ini bisa terlaksana, bisa terjadi sesuai harapannya Glenn seperti itu. Tapi kita memulai dari ya udah di Jakarta dulu aja. Akan ada kolaborasi dengan keluarga. Akankah nanti Dewa juga ikutan kolaborasi juga nih? Lihat nanti, karena memang Dewa sendiri itu seneng banget perform depan orang, dia nggak malu, dia juga apa ya kayak apa namanya cukup besar juga sekarang, jadi dia bisa sekali diikutsertakan di konser ini, cuma nanti dia ikut atau tidaknya kita lihat nanti gitu. Kamu titik Judulnya tadi Glenn Kembali. kembali ke timur. Iya, karena memang kan pertama Glenn punya lagu Kembali ke Timur, iya kan? Itu favorit kita semua. Itu kalau misalkan Badansa, terus juga ya Dewa Glenn itu selalu cerita sama aku bahwa dia selalu bangga gitu ya setiap kali menceritakan tentang Ambon, dan pastinya dia ingin memperkenalkan Ambon kepada istrinya gitu. Dia tuh selalu bilang gini, Bebe lihat ya nanti kalau suatu hari nanti orang-orang tuh bakalan kembali ke timur, melihat ke timur gitu. Dan ya seperti yang aku bilang tadi, terbukti semua yang Glenn ucapkan gitu. Kadang aku suka berpikir sekarang tuh kayak iya ya gitu, coba aja dia ada di sini, coba aja kamu ada di sini, pasti bangga banget gitu. Pastinya aku sendiri yang mendengar itu langsung dari Glenn bangga lah gitu, apalagi sekarang aku dan tim semua mewujudkan apa yang Glenn inginkan gitu. apalagi kalau menceritakan itu sambil nangis ya Kak? Waduh, setiap hari karena aku juga ikut proses di mana Glenn itu sering meeting. Itu aku selalu ikut karena aku tipe orang yang ingin selalu belajar, apalagi kan timur ini pada saat itu adalah sesuatu hal yang baru buat aku, yang dimana ini kan perempuan Sunda ya, baru pertama kali punya hubungan dengan orang timur. Dan seperti yang kita ketahui, orang timur ini bukan orang biasa, orang besar gitu, yang dimana pastinya buat aku ingin belajar gitu. Itu sih, terutama Glenn tuh selalu ingin apa ya, memperkenalkan timur ke aku supaya aku memperkenalkan itu ke Dewa, pastinya seperti itu. Siapa dia namanya adik? Dewa. Dewa sendiri suka makan Papeda, dia seneng banget makan papeda ya Gue. Iya, gitu. ada keinginan pengen Dewa udah pernah ke timur belum? Berapa kali? Dewa udah 2 kali ke timur. Gitu. suka apa di sana, lautnya Apa yang kamu suka di sana? Iya, karena di sana tuh aduh indah banget jujur. Timur itu adalah rumah ketiga aku lah, selain Sukabumi, Jakarta, pastinya Ambon. Pertama aku kira ya orang timur tuh keras-keras gitu ya, tapi ternyata setelah kesana
aku langsung jatuh cinta lagi. Aku berharap, aduh Tuhan semoga aku bisa punya rumah di sana. Ya gitu, suka banget kayak alamnya, apa namanya, pantainya pastinya. Aku seneng banget soalnya liburan ke pantai itu kayak di charge lagi gitu. Di timur mana? Di Maluku kah atau di mana kak? Apa? Di timurnya sebelah mana? Di Maluku. Oh di Ambon ya. Iya, di Natsepa. Di situ aku suka makan rujak kayak gitu. Terus juga Batu Alang. Di situ ya pintu kota. Pokoknya aku bener-bener keliling banget. Apa pakai mobil bener-bener nelusurin apa namanya kota Ambon gitu. Pantai Liang juga aduh the best banget. Bener-bener jernih banget. The best deh. Jadi momentum banget ya sih Kak mengingat masa-masa sama Bung Glenn ketika balik ke Ambon sendiri Kak? Nah, sayangnya aku sama Glenn itu belum pernah ke Ambon. Gitu. Nah, makanya waktu itu pada saat beberapa titik kota yang mau konser itu adalah momentum pertama kali kalau terjadi gitu ya. Aku sama Gewa kembali ke Ambon. Maksudnya datang ke Ambon gitu. Itu momentumnya. Cuman kan Glenn-nya berpulang. Kapan kan emang? Jadinya belum terrealisasikan. Kapan emang terakhir sama Gewa ke Ambon kak? Terakhir itu tahun 2023 kalau nggak salah. Oh enggak, ya 2023. Pertama pada saat promo filmnya Glenn. Dan kedua kita liburan di sana bersama opa-opanya, papa mamanya Glenn dan keluarga. Sana sempat kayak napak tilas nggak sih? Ini dulu. Iya, betul. Enggak, tapi sayangnya karena pada saat itu musim hujan, jadi aku nggak bisa nyebrang tuh, gitu. Cuman ya udah keliling aja di kota Ambonnya, gitu. Belum ke Portonya itu. Aku pengen banget ke beberapa pulau, makanya rencananya mudah-mudahan kalau ada waktunya dan rezekinya lancar, kita pengen liburannya ke Ambon, keliling apa namanya? Pulau-pulaunya gitu. Apa? Iya. Iya, udah lama. Jadi nanti kita liburan ke sana mau. Apalagi kan ini kan momentum banget liburan sekolah ya. Ada nggak sih Kak mungkin rencana dalam waktu dekat ini akan ke sana sebelum Dewa nanti masuk SD nih? Nah itu makanya momentumnya tuh ada banget. Dewa libur, tapi akunya karena ada acara ini jadinya harus dipersiapkan kan secara detail ya gitu. Dan juga dia bulan ini tanggal 20 udah masuk SD. Kelas 1 SD gitu. Udah ini belum udah beli barang udah. Iya. Ya pas sepatu. Semuanya udah ya. Iya, tinggal masuk aja nanti ya. Tapi kabarnya Dewa ini salah satu anak yang berprestasi juga waktu di TK-nya, benar nggak sih? Iya, betul. Jadi dia leader kelasnya gitu. Jadi dia panutan di kelasnya lah kayak gitu. Terus juga ya bangga banget sih. Dia paling tinggi juga di kelasnya. Padahal mamanya pendek banget gitu kan. Ngikutin opanya, papanya Glenn. Papanya Glenn kan tinggi gitu. Bahkan kemarin juga saat momen graduation pulang langsung nyetar ke Iya. papi ya. Ayah ya. Ayah ya. Dia sendiri yang meminta. Jadi mau ke rumah ayah, dia kan selalu bilang bahwa makamnya ayahnya itu rumahnya ayah gitu. Supaya biar ada kenang-kenangan kan nanti graduation TK, graduation SD, SMP, SMA kan ya ada ininya lah kenang-kenangannya gitu. Ya. Kak, tapi sejauh ini kan udah mulai beranjak ngerti gitu ya. Pernah nggak sih menanyakan sosok ayahnya itu seperti apa? Iya. Dia udah paham sekali bahwa ayah sudah nggak ada. Iya, ayah bersama Tuhan. Jadi dari awal aku tidak menutupi ayahnya sama Gewa bahwa ayahnya sudah nggak ada. Karena beban juga kan buat aku, capek untuk menutupi itu. Yang pasti diedukasi aja Gewanya, dikasih tahu aja gitu bahwa memang semua orang pasti berpulang. Cuman giliran ayahnya terlalu cepat. Itu udah aman sih, maksudnya Gewa bukan tipe anak yang
apa ya, terlalu muluk-muluk, bukan muluk-muluk sih, terlalu cengeng gitu ya, karena ayahnya nggak ada. Dia sudah tough, aku didik dia sudah tough sejak dini gitu. Dan Dia pernah nanya nggak sih kayak karena aku pribadi sih sering ngasih tahu ke dia bahwa ayah tuh seperti ini. Bukan hanya aku aja, banyak sekali orang yang ngasih tahu sama Gewa, menceritakan tentang ayahnya, sekolahnya. Dulu ayah bandel-bandelnya seperti apa, ayah banyak pacarnya seperti apa, dia udah tahu gitu. Dia sendiri yang nanya, Mage, kan panggilannya Mage itu kayak Mami Gewa gitu, jadi dia manggilnya Mage. Kayak Mage itu pacarnya ayah dulu ya, iya, aku ceritain aja karena ya udah gitu ya kan, itu kan sesuatu hal yang nyata gitu, yang sudah terjadi. Jadi buat aku nggak pusing gitu. Jadi anaknya juga sudah mengerti gitu sih. Apalagi kan ini kan Gewa semakin beranjak besar gitu ya. Ada kekhawatiran tersendiri nggak sih sebagai seorang ibu nih Kak? Aduh, pasti banget, apalagi kan Gewa tumbuh tanpa sosok ayah, yang gimana caranya aku bisa mendidik Gewa bisa dua peran, sebagai ayah juga sebagai ibu. Pasti berat banget buat aku, tapi kan hidup harus tetap terus berjalan ya. Aku nggak bisa meratapi kehidupan yang aku jalani ini semaksimal mungkin, ya jalanin aja se-happy mungkin gitu. Makanya ya aku bangga lah gitu, sampai detik ini aku bisa membesarkan Gewa tumbuh menjadi anak yang pintar, soleh gitu ya, berprestasi dan sehat pastinya. suka nyanyi juga? Suka. Nyanyi dong. Gewa udah ngeluarin single lagu, nanti kita rencana mau ngeluarin album untuk lagu anak-anaknya gitu. Kalau lagu kaki tahu nggak? Ayah. Lagu ayah tahu nggak? Ayah. Lagu Gewa aja, lagu Gewa. Ayah, coba. Tiap hari bermain bersama. Iya, Dibilang kayak pintar akademis, tapi di musik juga bagus juga ya. iya, dia anaknya cukup pemberani. Dia ya seperti aku bilang tadi, dia nggak malu-malu gitu untuk mengekspresikan dirinya gitu. Dia anaknya bapaknya banget lah. gitu sih. Kak, ini kan bisa dibilang menjadi sinetron tidak mudah. Apalagi banyak banget cobaan. Kemarin baru dapat cobaan nih Kak, akun Instagram katanya hilang. Iya, akun Instagram aku hilang yang sudah dibangun berapa belas tahun ya. Pokoknya aku punya Instagram itu dari 2016 sampai sekarang, dan baru sebenarnya Juni awal itu kena hack. Juni akhir udah disable. Yang WhatsApp Yang WhatsApp juga, tapi WhatsApp itu bisa kembali dalam 24 jam. Yang Gewa sempat disable juga, cuman ada tim yang membantu, akhirnya kembali. Cuman yang aku doang yang tidak kembali. Ya udahlah ya, kan bukan rezekinya gitu. Meskipun tetap gitu kesel gitu kan, tapi nggak apa-apa. Aku bikin Instagram baru lagi. itu dia kayak melakukan sesuatu nggak sih Kak, mungkin nipu atau Apa? Iya, ganti Instagram namanya juga. itu dia melakukan penipuan gitu nggak kamu? Nah, yang pertama itu hackernya sudah pasti itu hacker ya kan, karena dia posting-posting sesuatu yang tidak terbiasa sebelumnya di aku gitu. Ada beberapa netizen yang gitu, yang sudah ngikutin aku, ada juga beberapa netizen yang kena gitu, dan korbannya tuh banyak banget sampai puluhan juta gitu.
langsung transfer gitu atau gimana Kak? Nah, aku nggak ngerti gimana tuh, yang pasti laporannya seperti itulah gitu. Kakak sendiri ada kerugian juga nggak sih kayak misalkan bayar penalti produk itu karena kan kalau ada endorse itu ada kerugian itu juga nggak sih kata seperti itu? Enggak sih, alhamdulillahnya brand-brand pada baik hati ya, bermurah hati karena mereka juga mantau gitu. Untungnya nggak lama juga sih, Instagramnya dalam beberapa 2 hari lah langsung kembali gitu. Jadi brand nggak terlalu gimana banget gitu, alhamdulillahnya. Cuman Instagram sekarang menghilang dengan followers baru, followers yang jauh daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya kan 1 juta, sekarang tuh berapa terakhir aku lihat 40 ribuan lah. Itu kan jauh banget. Otomatis brand juga kan melihat followers, otomatis viewers juga berkurang. Ya pasti berpengaruh sekali sih, apalagi ke red card ya kan, endorsement. Waduh, itu sangat berpengaruh sekali. Cuman ya mau gimana lagi ya kan. Tapi gimana nih Kak, sempat ada langkah tegas nggak sih dari Kakak atau misalnya lapor Kak atau seperti apa? Apalagi kan ini kan bisa dibilang menyebabkan kerugian di finance juga ya Kak? Ya, sebetulnya dari tim IT aku sudah mengusahakan itu. Cuman kalau misalkan untuk lapor ke polisi kayaknya nggak usah sejauh itu gitu ya, karena memang kalaupun diusahakan memang tidak bisa kembali karena ini bukan dihack lagi kan. Kalau yang pertama itu dihack, yang kedua itu memang disable, artinya sudah tidak bisa diapa-apakan lagi gitu. Aku minta tolong ke ahlinya yang suka membantu orang lain, mereka bilang ini udah dari Instagramnya, udah nggak bisa dikembalikan lagi gitu ya. Tapi mudah-mudahan suatu saat nanti bisa kembali, tiba-tiba kan nggak tahu ya. Tapi saat ini pastinya aku ngejalanin yang baru dulu aja deh gitu, karena kan pekerjaan aku harus tetap berjalan ya kan, di endorsement gitu. Jadi mau nggak mau ya udah nggak apa-apa. Tapi pada baik sih brand-brand tuh kayak nggak minta kembali refund, nggak sama sekali. Tapi ya udah nggak apa-apa. Atau ada beberapa juga yang aku kasih another video gitu, jadi ya udah nggak apa-apa deh. Cuman aku kembali lagi nggak